yang hampir mati, kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Oke teman-teman, hari ini kita nggak akan, di kesempatan kali ini kita nggak akan bahas tentang salah satu pembahasan yang sangat spesifik tentang hal itu. Hari ini istilahnya ngalor ngidul. Hari ini kita bakal ngalor ngidul teman-teman. Jadi ada 3 pembahasan yang akan saya bawakan. Kita mulai aja langsung dari yang pertama. Apakah teman-teman pernah merasakan Apakah teman-teman pernah mengalami hal yang serupa atau sama dengan saya, yaitu mengumpat akan sesuatu, akan tetapi umpatan yang kita lontarkan tersebut itu kembali kepada kita. Nah, saya sedang merasakan hal itu teman-teman. Saya dulu pernah mengumpat bahwa orang-orang yang capek, padahal belum, pada orang-orang yang capek gini. Saya sering mengumpat orang-orang yang capek, bukan capek beneran tapi ngaku-ngaku capek. Capek banget akan kejamnya dunia ini, capek banget akan kerasnya dunia ini, pengen mati, pengen apa. Padahal sebenarnya ada yang sayang sama dia. Dianya aja yang menutup diri seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu. Gimana sih? Nah, teman-teman, hari ini saya sedang merasakan hal itu. Padahal saya belum ngapa-ngapain. Jadi dulu tuh saya sering melihat orang-orang yang gak ngapa-ngapain tapi dia merasa capek. Kayak apaan sih lu belum ngapa-ngapain? Ya saya tahu bahwa sebenarnya saya jadwal padat dari jam 8 sampai dari jam 9 pagi kerja sampai jam 8 malam. Udah itu jam 8-nya mandi, jam 9-nya langsung live IG. Dan kalian tahu dong bagaimana kalau misalnya saya di Instagram, live di Instagram seperti apa ngomongnya, bacotnya tanpa henti, sambil harus bernada, sambil harus intonasi tinggi, harus wah harus marah-marah. Itu capek sih sebenarnya, capek ya, betul capek. Cuma saya belum merasakan hasilnya apapun. Saya belum merasakan apapun, saya belum merasakan hasilnya. Mungkin iya, saya bertemu dengan orang-orang hebat, dengan kisah-kisah yang hebat juga. Itu kesenangan pribadi saya. Tapi kalau misalnya hasil secara materi, jujur saya sampai saat ini belum mendapatkan apapun dari Instagram, dari TikTok, dari apa, dari sosial media, dari YouTube sekalipun. Karena di YouTube lah, agak susah naiknya, bukan agak susah sih, agak lama karena orang-orang pengen lawak dong, Van. Mengenal saya sebagai pelawak. Mengaca dulu teman-teman. Cakep juga saya berambut baru. Oke, itu aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang teman-teman yang kalau misalnya mengumpat akan sesuatu, jangan lupa untuk berdoa bahwa semoga yang saya umpat ini tidak terjadi kepada saya sendiri, seperti itu. Mengumpat itu menghina ya teman-teman, bukan menghina, bukan menjelekkan, mengutuk kamu adalah ini, apa mencela. Kalau mencela sih nggak mencela, tapi mengutuk, seperti itu. Nah, yang nomor 2 teman-teman, bentar, ini terlalu terang wajah saya. Nah, wajahnya sih enggak, tapi pencahayaannya. Yang nomor 2 adalah saya diingatkan kembali di pekan ini bahwa saya memiliki prinsip, yaitu bukan prinsip juga sih, pemikiran, yaitu saya sering khawatir jika saya tidak memiliki ketakutan, dan saya tidak khawatir jika saya takut, jika saya memiliki ketakutan. Itu teman-teman, maksudnya gimana Pan? Gini teman-teman, kalau misalnya poin pertama adalah saya khawatir jika saya tidak memiliki ketakutan, dan saya tidak akan khawatir ketika saya memiliki ketakutan. Kenapa seperti itu? Karena dengan ketakutan saya bisa mempersiapkan diri agar bagaimana bagaimana caranya ketakutan yang saya takuti itu tidak terjadi. Contoh, hari ini dari dulu sih, udah satu tahun berjalan, saya takut menjadi bodoh dan saya tidak kuliah. Ini udah masuk tahun ketiga saya dari saya lulus SMA. Orang-orang udah pada semester 5. Saya malah ngelawak. Ya nggak apa-apa sih, saya tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi yang saya permasalahkan adalah saya tertinggal oleh teman-teman saya yang kuliah. Maka dari itu saya mencoba untuk
Kalaupun tidak menyusul, kalaupun tidak melebihi, setidaknya sama. Kalaupun tidak sama, setidaknya nggak jauh-jauh banget, jadi ngobrolnya nggak jomplang, nggak kayak ngomong sama orang bodoh. Saya setuju sama bapaknya Habib Ja'far yang mengatakan bahwa orang bodoh itu nyebelin. ngerepotin serius. Maka dari itu saya takut akan kebodohan. Maka dari itu saya paksa diri saya, bukan paksa juga ya, paksa sih jatuhnya, saya memaksa diri saya sendiri untuk membaca buku, untuk menonton channel YouTube yang memberi wawasan, memberi referensi teman-teman, kayak Ferry Ruandi, Guru Gembul. Wow. Dan poin kedua, tidak khawatir jika saya tidak takut. Tidak khawatir jika saya takut. Itu poin yang pertama, sama aja sih poin pertama, poin yang kedua. Nah, khawatir jika tidak takut. Nah, saya sekarang sedang merasakan hal itu. Saya khawatir nih, kenapa saya tidak takut miskin? Memang rezeki itu dari Tuhan, teman-teman, betul. Rezeki itu dari Tuhan, sudah diatur, betul banget. Kayaknya kurang terang deh. Betul. Tetapi mesti ada ikhtiar dan rasionalnya dong. Ya kalau misalnya rezeki dari Tuhan terus lo diem, ya lo mau dapat apa? Saya tim yang setuju kalau kaya itu perlu, teman-teman. Menjadi kaya raya itu perlu. Kenapa? Karena dengan kaya raya kita mampu untuk membantu orang lain. Ada beberapa alasan orang tidak membantu itu. Salah satunya adalah tidak memiliki apa yang harus dibantu. Dia sendiri berkebutuhan. Maka dari itu, dengan menjadi kaya, kita bisa mudah untuk membantu orang. Nggak perlu, aduh itu kan ada tolongan, ada yang harus ditolong tapi saya tidak punya uangnya. Nggak ada pikiran, nggak ada pikiran seperti itu. Nggak akan ada tragedi seperti itu, kejadian seperti itu, nggak ada kalau misalnya kita kaya. Nah, yang kedua, dengan kaya kita tenang, jujur-jujuran dong. Dengan kaya kita tenang, tapi tanpa utang. Karena meskipun kita kaya tanpa utang, meskipun kita kaya tapi dengan utang, ya sama aja bohong, karena uang itu bukan uang kita jadinya. Maka dari itu, saya sedang mencari ketakutan apa yang akan terjadi di masa depan jika saya tidak mempersiapkan finansial yang baik. Jadi saya sedang mencari ketakutan tersebut, apa yang akan terjadi kalau misalnya saya tidak pernah mempersiapkan planning finansial yang baik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah, itu kan udah 1 2 ya, yang soal mengumpat dan juga soal khawatir. Yang sekarang yang ketiga, yaitu saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda tanggapan. Contoh yang pertama yaitu eksekusi. Gini. Mohon maaf, saya ditulis jadi agak-agak ngeblank. Bukan ngeblank, agak-agak keluar nalar. Gini. Nah, teman-teman, saya rasa tidak ada korelasinya di antara kedua pembahasan tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan benang merahnya di antara pembahasan 1 dan pembahasan 2 yang saya bahas hari ini, yang kita bahas hari ini, boleh share di komen, teman-teman. Tapi intinya, teman-teman, saya belajar dari pengalaman dan saya belajar dari ketakutan. Itu poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Itu aja sebenarnya cuma itu aja. Cuma ini pengalamannya dan ini ketakutannya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa memahami tanpa langsung menghakimi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tanpa langsung menghakimi dan mengfilter di otak teman-teman masing-masing. Kalau sebenarnya yang saya katakan ini tidak sepenuhnya benar, seperti itu.
Khawatir jika tidak takut, tidak khawatir jika takut, itu adalah pemikiran pribadi, teman-teman. Jadi saya memiliki ketakutan, saya tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dengan saya takut, saya bisa mempersiapkan agar ketakutan itu tidak terjadi. Seperti itu. Justru saya takut, justru saya khawatir kalau misalnya saya tidak memiliki ketakutan. Seperti itu. Maka dari itu, secara naluri, secara insting, saya akan terus mencari ketakutan itu. Kenapa? Bukan untuk overthinking, bukan agar saya berpikir lebih jauh, bukan biar berpikir lebih melampaui batas, tapi justru agar saya mempersiapkan agar ketakutan itu tidak terjadi. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.